想和。
Tuhan ini kita enoki dabi bihe noe I am faithful, I am by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. You are my Savior. You're my Savior. You're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there by the cross and the blood that was shed. I am faithful. Karena dosa-dosa kita di kayu salib, kita yang percaya kepada Injil air dan Roh selalu dapat tinggal di dalam terang dan mengikuti Tuhan. Singkatnya, Tuhan kita telah menjadi juru selamat kita yang kekal. Anda dan saya, oleh karena itu, dapat mengikuti Tuhan yang benar. Namun, beberapa orang mengalami kesulitan untuk mencoba memahami kebenaran ini. Secara khusus, mereka berusaha untuk memahami arti penuh dari Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Pertanyaan: apakah orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh benar-benar bersih atau bersih sebagian? Mereka benar-benar bersih karena mereka telah diampuni dari segala dosa mereka. Sejak pertama kali saya menemukan kebenaran Tuhan, saya telah memberitakan Injil air dan Roh dengan setia sampai hari ini. Ketika saya memberitakan Injil ini di gereja Allah, saya cenderung berbicara dengan lembut.
Tetapi ketika saya mengkhotbahkannya di pertemuan kebangkitan rohani yang besar, saya berbicara dengan lebih banyak energi. Saya bisa memberitakan Injil air dan Roh selamanya. Dan ketika saya mengkhotbahkan Injil ini, mereka yang sudah percaya kepadanya diperkuat secara rohani. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa saya hanya berbicara tentang Injil air dan Roh karena hanya itu yang saya tahu. Tetapi bukan itu masalahnya sama sekali. Saya memberitakan Injil air dan Roh setiap hari karena itu sangat berharga dan agung. Itu karena firman ini memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan baru kepada orang-orang. Tentu saja, jika seseorang mengatakan apa yang sudah Anda ketahui dari waktu ke waktu, Anda mungkin bosan, dan ini berlaku bahkan untuk pembicara. Namun, Injil air dan Roh sangat berbeda. Sungguh luar biasa untuk memberitakannya hari demi hari. Injil air dan Roh harus diberitakan setiap hari karena meskipun Anda dan saya telah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil ini, kita masih terus melakukan banyak dosa di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mungkin berdosa dengan membuat pilihan yang salah di dalam hidup kita, atau kadang-kadang kita mungkin mengikuti pikiran kita sendiri dan akhirnya pergi ke arah yang berlawanan dari jalan Tuhan. Itulah mengapa kita semua membutuhkan Injil air dan Roh. Sama seperti kita membutuhkan oksigen setiap menit di dalam hidup kita, demikian pula kita membutuhkan Injil air dan Roh setiap menit di dalam hidup kita. Itu karena Injil air dan Roh yang telah memberi kita hidup baru, dan kita memiliki tugas untuk menyinari terang sejati di seluruh dunia. Kesalahpahaman tentang pembacaan kitab suci hari ini. Sayangnya, banyak orang Kristen zaman sekarang tidak memahami bagian kitab suci ini. Mari kita membuka Yohanes 13 ayat 1 dan membaca apa yang dikatakan Alkitab dengan sangat jelas. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan mengatakan hal ini kepada orang benar, umatnya sendiri di dunia ini, mengetahui bahwa dia akan segera meninggal. Dia berbicara tentang ini tidak hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga kepada kita di masa depan yang percaya kepada Injil air dan Roh. Berapa lama Alkitab mengatakan Yesus mengasihi umatnya? Apakah dikatakan dia mengasihi mereka selama 6 bulan? Selama 60 tahun? Tidak. Dikatakan bahwa dia mengasihi mereka sampai akhir. Untuk mengajari kita pelajaran inilah Tuhan melakukan apa yang dia lakukan pada perjamuan terakhir. Dan Rasul Yohanes, seorang murid Yesus, menulis tentang bagaimana dia membasuh kaki para murid secara rinci untuk membahas subjek penting ini. Karena Yesus mengasihi kita sampai akhir sehingga kita dapat mengikuti dia. Bagaimana dia mengasihi kita? Kita dapat menemukan jawabannya ketika kita membuka Injil air dan Roh. Karena Yesus selamanya menanggung semua dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan dibaptis, kita bisa mengikuti dia dengan percaya kepada kebenarannya. Beberapa orang berkata, bukankah bagian ini berbicara tentang doa pertobatan? Jadi mereka berpikir bahwa Yesus sedang berbicara tentang dosa-dosa kita sehari-hari ketika dia berkata
bahwa Petrus benar-benar bersih dan hanya perlu membasuh kakinya, dan mereka secara keliru menyatakan bahwa kita disucikan dari dosa harian kita dengan mempersembahkan doa pertobatan kita sendiri. Namun, ini sama sekali tidak berdasar. Kita perlu melihat kembali apa yang sebenarnya Tuhan lakukan untuk kita. Kita perlu mengetahui dan memahami sepenuhnya apa yang Tuhan katakan ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita membuka Matius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ketika Tuhan dibaptis, Dia berkata bahwa adalah patut bagi mereka untuk menggenapi semua kebenaran. Kata demikian di sini menunjuk kepada cara yang digunakan untuk menggenapi semua kebenaran. Dengan kata lain, ini menunjuk kepada jalan keselamatan yang dengannya Tuhan memikul semua dosa kita, disalibkan sampai mati dan dihukum karenanya. Seperti ini, Yesus sedang berbicara tentang keselamatan kita. Dia berkata bahwa Dia menanggung semua dosa umat manusia dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis menyerahkan semua dosa umat manusia kepada Yesus. Yohanes Pembaptis adalah wakil dari seluruh umat manusia, karena dialah yang terbesar dari semua yang lahir dari perempuan. Karena itu, dia lebih besar daripada para nabi. Mewakili semua orang, Yohanes Pembaptis memenuhi perannya sebagai imam besar terakhir di dunia. Dialah yang menyerahkan dosa umat manusia kepada Yesus dengan membaptis Dia. Oleh karena itu, dengan merenungkan firman ini sekali lagi, kita dapat selalu tinggal di dalam terang. Kita tahu dan percaya bahwa semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus sekaligus ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yesus dibaptis, maka Dia disalibkan dan mencurahkan darahnya sampai mati sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dan bangkit dari kematian kembali, Dia telah menjadi juru selamat kita yang kekal. Itulah mengapa Yesus berseru di dalam nafas terakhirnya sebelum Ia meninggal di kayu salib sebagai konfirmasi terakhir, "Sudah selesai." Ini adalah perkataan yang terakhir di kayu salib. Tuhan sendiri telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan terakhir. Jika itu sebuah buku, Dia meletakkan titik terakhir di akhir buku. Ini adalah akhir dan penyelesaian pekerjaannya. Dengan kata lain, ketika Yesus mati di kayu salib, pekerjaan keselamatannya telah selesai. Yesus mencurahkan semua darah yang ada di jantungnya. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika orang kehabisan darah? Jantung mereka berdetak sangat cepat, wajah mereka memutih, dan kadang-kadang mereka bahkan pingsan karena syok. Ketika saya masih kecil, tangan saya pernah tertusuk mesin penusuk, tetapi saya tidak mendengar apapun.
Itu semua terjadi begitu cepat sehingga saya hanya melihat tangan saya tertusuk. Saya terlalu kaget untuk mengatakan apapun atau bahkan berteriak kesakitan. Saya hanya berdiri di sana dan mulai berkeringat menjadi dingin di sekujur tubuh saya. Orang lain di dekat saya melihat luka saya dan membawa saya ke rumah sakit untuk dirawat. Jika seluruh tubuh Anda terluka dan berdarah di sekujur tubuh, apakah Anda dapat berkata, "Sudah selesai"? Tidak, tentu saja tidak. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Dia datang ke dunia ini dengan menjelma di dalam daging manusia. Dia telah lahir di dunia ini dari tubuh Maria, dan dia telah menanggung dosa kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia disalibkan karena dia memikul semua dosa kita. Dan tepat sebelum dia mati, dia menemukan sedikit kekuatan terakhir untuk berkata, "Sudah selesai." Dengan cara ini, dia ingin memberitahu kita bahwa keselamatan kekal kita sekarang telah diselesaikan. Sampai saat kehidupan duniawi Tuhan berakhir, dia memberitakan Injil air dan roh dengan berkata, "Sudah selesai." Saudari Soyoung baru-baru ini melukai tangannya saat memotong sesuatu. Jadi beberapa saudari kita dan istri dari salah satu pendeta kita membawanya ke rumah sakit, dan dokter di sana meminta walinya untuk datang ke kantor. Tetapi saudari Soyoung panik saat melihat darahnya. Wajahnya berubah menjadi biru dan dia menjadi begitu panik sehingga alih-alih dengan tenang meminta salah satu saudari yang menemani untuk datang ke kantor sebagai walinya, dia berkata dengan histeris, "Masuklah ke kantor, Wali Soyoung Kwon. Percepat. Siapapun kamu, datanglah sekarang." Saudari Soyoung tidak menjadi dirinya sendiri. Dia panik karena dia ketakutan saat melihat darahnya. Ketika Anda melihat darah Anda sendiri, Anda bisa menjadi panik seperti ini atau bahkan menjadi syok. Bagaimanapun, saudari Choi masuk sebagai walinya, dan untungnya cederanya tidak serius. Jadi mereka semua tertawa tentang hal itu. Ketika saya mendengar cerita ini, saya juga tertawa. Tentu saja, pendarahan bukanlah bahan tertawaan. Orang-orang menjadi takut ketika mereka terluka dan bahkan melihat sedikit darah, dan beberapa orang bahkan mengalami syok. Orang panik saat melihat diri mereka berdarah. Itu karena darah adalah kehidupan. Saat Anda terluka, Anda bahkan bisa mati karena syok. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, urat nadinya tertusuk paku. Dengan kedua tangan dan kakinya dipaku, Yesus berdarah sampai mati. Sistem kardiovaskular berjalan di jantung yang memompa darah secara teratur untuk mengedarkannya ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa menjauh dari jantung kembali ke jantung, yang kemudian dipompa keluar lagi. Begitulah cara darah kita bersirkulasi di dalam tubuh. Ketika Yesus disalibkan, arterinya ditusuk dan darahnya mengalir keluar dari lubang-lubang ini. Pendarahan keluar diikuti dengan dehidrasi. Karena darah adalah cairan yang terdiri dari air dan komponen lainnya, pendarahan yang banyak menyebabkan dehidrasi parah. Itulah mengapa Yesus berkata bahwa dia haus. Seperti ini,
Yes.
Oh.